ketemu maning di channel Mas Mitra Alam Sejahtera. Penonton semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat subuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Tapi pun, ya pun. Sebelumnya kepada para ahli nutrisi, ahli mikrobiologi, bahkan mungkin dokter ya, saya mohon dengan sangat agar apa yang nanti saya sampaikan ini ya, tolong dibantah, dikritik, dikomen, tapi yang paling penting diluruskan kalau ada kesalahan. Saya tidak yakin 100% bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah benar. Oke? Kita lanjutkan dengan memahami beberapa pengertian tentang pakan probiotik. Pakan probiotik untuk ternak ayam dan kalkun. Mengapa saya angkat materi ini? Ada 3 pertimbangan utama. Yang pertama yaitu janji saya kepada penonton sekalian melalui WA ya beberapa hari yang lalu. Yang kedua, mengingat bahwa pakan itu merupakan komponen terbesar dalam proses produksi peternakan ya. Ini harus kita betul-betul cermati supaya kita tepat ya dan bijaksana dalam menentukan pilihan baik pakan maupun bahan-bahan tambahan ya, terutama probiotik yang akan kita gunakan. Yang ketiga, itu materi ini ya mendapatkan dukungan yang penuh, dukungan yang positif dari Ibu Profesor Dr. Dwi Sunarti ya, penulis pertama buku kalkun. Ini didasarkan atas maraknya saat-saat ini ya penggunaan probiotik untuk bahan pakan ternak. Mengapa? Karena ada larangan pemerintah yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017 tentang pelarangan penggunaan AGP dalam pakan ternak. Apa itu AGP? Yang jelas bukan asal buah profit dong. Oke, kita lihat bagian ini. Ya. Omong-omong soal pakan probiotik. Tentu kita harus memahami beberapa istilah yang ada dalam bagian ini ya, sehingga saya yakin Anda semua nanti akan terampil ya dalam memilih bahan yang bagus. Pakan probiotik adalah ya, pakan yang ditambahkan probiotik sehingga menimbulkan efek positif pada ayam maupun ternak kita. Kita mulai dari istilah biotik. Ya. Ini berasal dari bahasa Yunani biotikos, yang artinya segala sesuatu yang menyangkut kehidupan. Yuk kita coba pahami pelan-pelan ya, tapi cepat. Dalam konteks pakan ternak ya, komponen biotik ya, baik itu tanaman maupun hewan, merupakan bahan baku kita dalam menyusun ransum. Bahan ini mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan sering mengandung juga bahan obat atau yang sering kita sebut dengan herbal. Ada yang bisa diserap, ada yang tidak bisa diserap. Yang bisa diserap ya biasa kita sebut dengan nutrisi. Soal nutrisi saya bukan ahlinya. Silakan tanyakan pada ahlinya atau lihat Google. Tentang yang tidak dapat dicerna atau diserap ya, dapat kita golongkan dalam 3 kelompok. Yang pertama anti nutrisi, yang kedua serat, yang ketiga prebiotik. Kita coba pahami satu persatu ya. Nutrisi ini merujuk pada bahan atau zat yang terkandung atau melekat pada bahan tertentu ya, dan bersifat menghambat proses pencernaan. Sering ada racun. Contoh ya,
Yang sering kita gunakan dalam pakan adalah dedak. Dedak itu mengandung fitin. Tepung ikan mengandung kitin. Daun singkong mengandung tanin dan sianida. Ini menjadi penghambat sehingga bahan kita nggak bisa diserap seluruhnya. Ya. Ada suatu teknik atau cara supaya bahan-bahan ini bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan, yaitu dengan cara pemanasan, ya, penjemuran, perebusan, kukus, dan fermentasi. Dalam golongan serat selalu ada dalam bahan pakan. Kandungannya bisa banyak, bisa sedikit. Ada serat yang bisa diurai, dicerna, ya. Umumnya ini yang bisa larut dalam air. Dan dalam proses penguraiannya, ya, serat yang bisa dicerna ini sering dibantu oleh probiotik. Baik yang mudah dicerna atau bisa dicerna dan maupun yang tidak bisa dicerna, ini semuanya sangat bermanfaat dalam pencernaan, ya. Termasuk dalam pencernaan kita serta memberi kesehatan usus kita. Sebagai gambaran misalnya, kalau kita makan kurang serat, ya apa yang akan terjadi, ya, BAB kita gimana? Oke, kita masuk ke golongan prebiotik. Istilah ini merujuk pada bahan pakan, ya, sering disebut sebagai bahan organik yang tidak bisa dicerna oleh ternak tetapi dimanfaatkan oleh probiotik. Ada kata yang unik, prebiotik. Prebiotik itu menunjuk pada pre itu sebelum, ya, biotik itu kehidupan. Jadi sebelum kehidupan harus ada bahan yang disediakan untuk kehidupan itu. Contoh, gula kompleks itu ada pati resisten. Pati resisten, pati yang kompleks yang nggak bisa dicerna begitu saja. Ada pektin, ada dalam kulit-kulit buah, ya. Sebagian atau seluruhnya, ya, banyak terdapat dalam susu atau olahannya, ya. Terus ada dalam kacang-kacangan, ada sayuran hijau, ada bungkil kedelai, bungkil kacang, ubi-ubian termasuk ubi singkong. Ini tidak bisa dicerna oleh ternak kita, tetapi menjadi makanan probiotik. Tiga komponen yang tidak bisa dicerna ini yaitu tadi apa, ya, yaitu ada anti nutrisi, ada serat, ada prebiotik, ya, akan dapat dimanfaatkan oleh ternak kita jika di dalam proses pencernaan itu terdapat probiotik. Probiotik sangat berperan di sini. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa probiotik itu mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam proses pencernaan. Apa itu? Ya, antara lain, saya ulangi, memecah, mengurai bahan makanan sehingga bisa dicerna menjadi nutrisi serta melancarkan pencernaan. Yang kedua, membantu penyerapan nutrisi sehingga dapat meningkatkan efisiensi ransum. Sering disebut dengan istilah FCR, Feed Cost Ratio. FCR-nya rendah, sedikit bahannya, banyak hasilnya. Yang nomor 3, menjaga keseimbangan populasi mikroba sehingga mikroba jahat tidak mendominasi atau berkembang dan penyakit yang disebabkannya menjadi tidak begitu ganas atau tidak begitu banyak, ya. Yang keempat, beberapa mikroba menghasilkan antibiotik dan sel kekebalan. Dengan fungsi ini membuat ternak kita menjadi lebih sehat dan kebal terhadap beberapa penyakit. Dalam kehidupan, ya, selalu ada pro dan kontra. Ada yang mendukung, ada yang menjatuhkan, ada yang menghidupkan, ada yang mematikan. Begitu juga dengan probiotik. Ada yang namanya antibiotik. Selain bisa diproduksi secara alami oleh probiotik, antibiotik juga dibuat oleh manusia dengan tujuan tentunya membunuh atau menghambat mikroba yang menyebabkan penyakit. Apakah ini bermanfaat?
Jawabannya tentu iya. Dan jawabannya akan menjadi tidak jika antibiotik tidak tepat, tidak spesifik penggunaannya, tidak tepat dosis, waktu, termasuk dalam jangka panjang, lama, atau secara terus-menerus. Penggunaan antibiotik yang tidak bijaksana, sembrono, ngawur, serampangan, ya, atau asal gua profit, ya, AGP tadi, dapat merugikan baik bagi ternak kita maupun bagi manusia. Bagi ternak secara langsung dapat menyebabkan kematian, biasanya diawali dengan kejang-kejang. Selain itu juga menyebabkan kuman menjadi resisten, sehingga daya tahan atau kekebalan ternak yang kita pelihara menurun. Nah, sekarang bagi manusia, ya, kuman yang resisten yang ada dalam ternak sering menyerang kita. Itu membuat manusia yang tertular menjadi sulit diobati dengan antibiotik. Sekarang, akibat lebih jauh adalah produk daging atau telur yang mengandung residu antibiotik. Jika kita konsumsi, ya, hati-hati. Menurut beberapa penelitian dapat menyebabkan berbagai penyakit yang paling ringan, alergi, hingga bisa mematikan, seperti kanker. Lalu bagaimana dengan produk daging dan telur yang menggunakan pakan probiotik? Hasil riset menunjukkan bahwa produk yang menggunakan probiotik atau peternak yang menggunakan probiotik akan menjadi lebih berkualitas, dalam artian di samping bebas dari residu antibiotik, juga kandungan lemak dan kolesterolnya menjadi rendah. Teksturnya pun menjadi lebih baik. Tentunya ini menjadikan kita lebih sehat. Nah, sekarang kita kembali ke AGP. Tentunya AGP bukan asal gua profit loh, bukan asal gue untung. AGP adalah singkatan dari antibiotic growth promoter. Artinya antibiotik yang dimasukkan ke dalam pakan ternak untuk memicu pertumbuhannya. Dulu loh ya, setahu saya pabrik pakan hampir semuanya menggunakan antibiotik ini sebagai pemicu pertumbuhan hewan atau ternak, sehingga ternak kita lebih cepat tumbuh besar. Saya harap ya, tentunya ya, sekarang tidak lagi dilakukan. Pertanyaannya sekarang ya, apakah kita akan tetap ngotot menggunakan antibiotik, atau sebaliknya mulai sekarang kita mau siap menggunakan probiotik dalam membuat ransum untuk ternak kita? Saya yakin dan percaya Anda bukan termasuk golongan yang AGP, sehingga harus melakukan semuanya untuk semua juga. Tentunya semua ini bukan sekedar omong-omong loh, bukan sekedar omong-omong ya kata orang sekarang ya. Tetapi kita harus berani mulai hari ini ya, membuat pakan dengan menambahkan probiotik. Setuju? Sebagai pengantar untuk membuat pakan probiotik ya, kita membutuhkan bahan bakunya ya. Penonton sekalian bisa lihat di buku kalkun itu halaman 49 sampai 56, lengkap di sana ya. Ada bahannya apa, proteinnya berapa, kalorinya berapa, seratnya berapa, ada vitaminnya berapa ya. Sedangkan untuk probiotiknya, nah ini harus cermat ya. Setiap Anda mau membeli probiotik ya, lihat dulu labelnya, itu kandungannya apa probiotiknya, dan tentunya harus tahu manfaatnya, perannya, fungsinya. Untuk peran dan fungsinya ya bisa dilihat di Google.
ini semua bukan sekedar omong-omong loh ya. Tentunya semua ini harus kita praktekkan. Caranya tunggu di part 2.